Persidangan untuk saksi yang 2 orang tadi masih ada di ruangan ya. Baik, skor dicabut, sidang dilanjutkan dan dibuka kembali. Silakan untuk saksi yang 2 orang tadi, Pak Lukita dengan Ibu Augustina. Baik, silakan duduk. Jadi pemeriksaan dilanjutkan. Untuk kali ini adalah kesempatan dari tim penasihat hukum terdakwa, ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ke Pak Lukita ya, ke saksi Lukita. Tadi kan dijelaskan soal formalitas dilaksanakannya rakor ya. Tadi disebut ya ada proses nota dinas, kemudian ditandatangani oleh Pak Lukita sebagai sekretaris Menko gitu ya. Nah, saksi sendiri pada saat rakor-rakor itu apakah ikut mendengarkan atau memberikan saran dalam kegiatan rakor? Saya jawab yang mulia. Baik Bapak Penasihat Hukum, terima kasih. Saya hadir dan ada beberapa yang memang saya memberikan, dan juga yang saya bahkan pernah diminta memimpin karena Pak Menko mendadak harus dipanggil Presiden. Ada juga yang saya karena pada saat hadir kemudian oleh Pak Menko ditugaskan lain, di tengah jalan saya juga keluar. Jadi memang dinamikanya seperti itu, Bapak Penasihat Hukum. Tapi biasanya deputi yang terkait yang memang menangani teknis, yang bersangkutan akan hadir dan ada di dalam ruang rapat. Baik, saksi bisa nggak jelaskan di rakor yang mana aja saksi ikut? Kalau di BAP saksi di angka 7 di halaman 3 itu kan mulai dari 12 Mei, kemudian 12 Mei 2015, 7 Desember 2015, 10 Desember 2015, 28 Desember 2015, hingga Oktober 2016. Nah, apakah saksi ikut semua atau hanya sebagian? Tentunya saya tidak ingat satu persatu kecuali saya melihat risalah rapat lengkap dengan daftar hadir dan terutama daftar hadir. Oke. Saya tanya yang lain deh. Apakah saksi mengetahui ya terdakwa ini itu menjabat sebagai Mendak itu mulai kapan sampai kapan? Atau pertanyaannya apakah di semua rakor ini ya terdakwa ini ikut atau memberikan kuasa atau perwakilan dari Kemendak yang saksi ketahui? Tentu saya tidak ingat semua, tetapi beliau hadir di beberapa pertemuan, tapi yang tanggal 28 saya ingat saya diwakili. Diwakili ya? 28 Desember. Oke. Nah, yang 12 Mei itu tadi saksi sebut masih zamannya Pak Rahmat Gobel ya? Betul. Nah, di tabel ini, di angka 7 ini ya, di BAP halaman 3 ini, itu kan disebut ada risalah masih draft ya, contoh 12 Mei 2015, kemudian 10 Desember 2015 masih draft ya, termasuk yang September 2016 tuh, kemudian yang 26 Juli 2016. Nah, tadi sempat ditanyakan rekan jaksa penuntut umum, kemudian juga tadi saksi sempat jelaskan juga dari pertanyaan yang mulia, bahwasannya rakor itu merupakan referensi gitu ya, seperti itulah. Ya, tadi saya sampaikan beliau begitu. Nah, yang pengen saya ketahui dari pemahaman saksi yang saksi ketahui sendiri ya, itu kan rakor itu sendiri yang masih draft itu kan artinya itu rakor yang tidak ada tanda tangan saksi ya. Ya, betul. Betul ya. Nah, itu tidak ada tangan saksi dikarenakan nota dinas untuk persetujuan maupun konsultasi ke deputi maupun kementerian itu belum dilakukan gitu ya? Ya, sejauh yang saya tahu tidak sampai ke saya, kemudian saya tanyakan kemudian bahwa itu waktu itu kenapa belum, ya setelah kemudian peristiwa ini, maka saya kemudian tanyakan kenapa itu waktu itu tidak ada surat ke saya sehingga saya tidak menandatangan risalah rapat tersebut. Ya, artinya petugas yang terkait dalam hal ini Kepala Biro Hukum saat itu ya mengatakan bahwa masih dalam proses sirkulasi khususnya terutama dari kedeputian terkait, yaitu dari tempatnya
Deputi Pangan dan Pertanian yang memang bertanggung jawab terhadap rakor terkait dengan komoditi pangan. Oke. Itu sampai sekarang apakah draft itu masih belum ditandatangan juga gitu? Betul, karena kalau saya baru tahu sekarang lalu saya tanda tangan sekarang, tentu itu juga tidak fair, dalam arti bahwa memang faktanya sampai saya pensiun saya belum menandatangani draft tersebut. Baik, nah saya lanjutkan. Di sini kan saksi jelaskan, namun secara substansi pembahasan rapat sebagaimana tertuang dalam dokumen rapat tersebut saya tidak dapat memastikan isinya. Artinya memang harus dipastikan kepada deputi atau kementerian terkait sebagai peserta rapat ya. Nah, kalau dalam kondisi draft yang belum ditatakan oleh saksi, yang substansinya belum dipastikan, apakah rakor-rakor itu, baik yang disebutkan di proses pembahasan maupun kesimpulan, bisa disebut dia mengikat, atau tadi dijadikan referensi gitu? Ya, memang secara administratif itu belum final. Tetapi secara substansi, sehingga peristiwa ini kemudian saya ikut di dalam proses sebagai saksi, tentunya saya bertanya-tanya juga dan termasuk juga kepada deputi yang terkait yang sudah menjadi saksi juga, apakah ada komplain, ada hal-hal yang memang diragukan dalam kaitannya dengan risalah tersebut. Yang jawabannya saya terima ya memang tidak ada, Bapak penasihat hukum. Itu yang sejauh yang saya tanyakan kepada kemudian para anggota dalam arti waktu itu yang memang menyusun dan juga sebagai pemeriksa dan sekaligus ya sebagai kepala biro hukum sebelum draft itu ke saya tanyakan apa ada masalah di dalam kaitannya dengan risalah-risalah yang sekarang di dalam list 12 tersebut. Ya sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya disampaikan oleh mereka ya tidak ada. Demikian Bapak penasihat hukum. Baik, apakah bisa berarti ya sepengetahuan saksi maka apa yang disebut di dalam notulensi rakor itu tidak juga harus menjadi kewajiban seperti itu oleh setiap kementerian maupun peserta rapat di rakor itu? Saya sampaikan tadi juga, bahkan yang ditandatangani pun ya itu dapat kemudian menjadi referensi. Ya. Jadi bagi kami ya risalah rapat itu adalah sebagai referensi untuk dikembalikan kepada kementerian lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Baik, jadi kalau saya dengar ini sepertinya rakor ini kan cuma rapat koordinasi ya. Sepertinya bukan suatu hal yang mutlak kalau saya dengar dari pendapat saksi ini. Seperti itukah? Kemudian menjadi sangat penting untuk kementerian lembaga yang bersangkutan apabila terjadi dispute. Apabila terjadi perbedaan semestinya HPP misalnya, yang satu mengusulkan A, yang satu lagi B, yang satu C. Disitulah kemudian Bapak Menko Perekonomian berdasarkan hasil diskusi membuat satu arahan. Kalau memang tidak ada dispute sehingga berjalan seperti biasa, itu tetap berjalan. Gitu. Tapi kalau ada dispute ini menjadi penting, Bapak. Ya tadi kan saksi sempat menyatakan kalau rakor itu menjadi inisiatifnya Menko Perekonomian, itulah yang mengikat seperti itu ya, betul ya? Saya tidak katakan itu yang kalau rakor Menko itu mengikat begini, karena saya sampaikan tadi ada jenis rakor di mana Bapak Menko adalah sebagai pengambil keputusan karena ada perpres yang mengatakan Anda sebagai ketua adalah Anda yang memberikan keputusan terhadap apa yang menjadi substansi tersebut. Tapi kalau di rakor ini adalah memang agak berbeda sebagai rakor yang bersifat reguler, ya. Meskipun juga ada juga kalau itu adalah memang langsung arahan dari Bapak Presiden menyelesaikan suatu masalah, pastinya itu akan menjadi satu keputusan yang penting. Nah dari sepengetahuan saksi ya, bisa nggak dikasih tahu rakor yang inisiatif Perpresnya atau dari Menko Perekonomian itu bentuknya apa itu kesimpulannya? Apakah penegasan ada kata-kata keharusan dilakukan para menteri seperti itu kah? Tidak ada, tetapi misalnya dalam konteks kaitannya dengan yang 7 Desember itu dalam kaitannya mengantisipasi ya, adanya
kelangkaan stok yang tersedia menurut perhitungan secara teknis dari yang dikoordinasikan oleh Deputi Pangan mengatakan bahwa yang tersedia kalau tidak ditambah itu akan ada Januari sampai April itu nanti setelah itu akan ada kelangkaan. Nah tentu itu menjadi perhatian yang penting bahkan tentu bagi kementerian lembaga terkait dalam hal ini Menteri Perdagangan tentunya menjadi concern. Baik, saya lanjutkan. Di BAP juga kan disebut tuh di Rakor 12 Mei 2015 ya. Di situ ada angka 286.000 ton yang terdiri dari stok di pabrik gula dan perdagangan pasar, stok indikatif di distributor serta stok indikatif di pasar ya. Saksi tahu nggak ini apa yang dimaksud stok masing-masing itu? Yang saya pahami itu stok itu ya dia dipegang oleh pemerintah. Contoh kayak Bulog gitu loh. Jadi beras itu ada di gudangnya pemerintah gitu. Nah kalau ini kan disebut nih stok itu ada di pabrik gula, ada di pedagang pasar, lalu di stok indikatif distributor, stok indikatif di pasar. Nah ini bisa nggak yang saksi ketahui ini apa nih maksud dari ini stok ini? Saya jujurnya tidak mengetahui persis seperti ini Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian saksi tahu nggak ya kalau misalnya 280.000 ton itu yang saksi ketahui dari rapat-rapat itu sebenarnya untuk kebutuhan berapa bulan itu? Di rapat tanggal 7 Desember, Deputi Koordinator Bidang Pangan menyebutkan kebutuhan itu sekitar 200.000 per bulan. Itu bulan Desember ya Pak? Itu yang saya ketahui saja. Jadi per bulan kisaran 200 ribuan ya? Sekitar itu. Nah di situ di rapat Rakor 12 Mei itu ada disebut ya terdapat data lain dari berbagai sumber yang mendasarkan pada stok yang tersedia yaitu stok gula pada 12 Mei 2015 adalah 286.000 ton. Ya. Nah, sehingga adalah usulan dari Menteri Perdagangan menyampaikan ini waktu zaman Pak Rahmat Gobel nih. Stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. Lalu ada juga tuh keterangan dari Menteri BUMN ya di bagian bawah itu disebut di bagian huruf D ya, Menteri BUMN menyampaikan pabrik gula BUMN saat ini sedang melakukan penggilingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional dalam kurun waktu 3 bulan ke depan ya. Oleh karena itu diusulkan agar tidak memberikan izin impor gula dalam 3 bulan ke depan. Nah, dari keterangan ini yang saksi ketahui sebenarnya berapa jumlah jumlah kebutuhan 3 bulan ini ya sehingga betul waktu itu ada stok 3 bulan ya kalau angka yang disebutkan cuma 286.000 ton tadi dibilang cuma 1 bulan sebenarnya nih. Nah di rapat ini tidak jelas di 3 bulan itu sebenarnya berapa angka stok gula pada saat itu. Saksi tahu nggak ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Tadi saksi sempat bilang ya, waktu ditanya Yang Mulia, rakor itu ya baru ada kalau misalnya ada suatu kejadian dari salah satu kementerian yang kemudian dirapatkan dalam rakor gitu ya. Salah satunya. Ya. Nah, pertanyaan saya, selama terdakwa ini menjabat menjadi Mendak ya dari Juni 2015 sampai Agustus 2016 ya ada nggak ya keluhan dari Kementerian Pertanian ya atau Bappenas atau siapapun peserta rapat itu ya yang tidak yang komplain atau mengeluhkan soal stok gula maupun tingkat konsumsi gula nasional 2016. Ya, misalnya dikatakan ini kok banyak betul ngimpor. Nah harus bagaimana? Ada nggak itu selama rakor itu? Jadi kalau saya boleh jelaskan ya, rakor yang betul-betul bukan draft, yang di masanya terdakwa itu 7 Desember 2015, 28 Desember 2015, 29 April 2016, 8 Juni 2016. Nah 26 Juli itu tidak ada lagi terdakwa itu, udah dijawab menteri yang lain. Nah yang saksi ketahui ada nggak
waktu itu misalnya ada salah satu menteri bilang itu impornya kebanyakan itu misalnya, ada nggak waktu itu? Kalau mengingat peristiwa itu tentu agak sulit saya mengatakan ada tidak. Saya basisnya adalah dokumen risalah Ya, di rapat. notulensi itu yang Jadi saksi ketahui. jauh notulensi ini saya kira tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kemudian tadi kan dibahas soal jumlah impor ya. Nah, yang saksi ketahui ya selama mengikuti rakor-rakor itu, kemudian ada peraturan Permendak itu saksi tahu nggak? Yang 527 sama 111 itu. 117. Tidak secara spesifik. Ya, nggak, tapi tahu ya ada aturan Permendak mengatur. Selama masa itu, Iya. ya tahu ada yang namanya Permendak ya, terutama yang Permendak yang sebelumnya 52. Oke. Nah, yang saya tanya saksi, sebenarnya rakor itu ya, yang dibahas, yang diputus jumlah impornya atau kebutuhan gula konsumsi nasional per tahun? Concernnya adalah lebih kepada ketersediaan stok supaya jangan sampai terjadi harga yang meningkat, terutama tentunya yang akan membuat masyarakat menjadi kesulitan. Concernnya adalah ke sana. Ketersediaan maksudnya ya? Iya, ketersediaan. Apakah itu yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan gula konsumsi nasional? Karena kemarin saksi dari Bu Musdalifah dalam rakor 28 Desember ya atau 7 Desember itu kan menyebutkan soal kebutuhan gula nasional sebesar 2,9 juta ton per tahun. Ya, disebutkan itu. Nah, yang saya tanyakan ini ya sebenarnya di rakor-rakor itu yang diputuskan itu jumlah impornya atau jumlah kebutuhannya dalam 1 tahun. Karena gini, kalau setiap impor kita rakor kan ribet negara ini. Rakor, Yeah. impor rakor gitu kan. Yeah. Nah, yang saksi ketahui bagaimana itu? Tentu berdasarkan apa yang saya lihat di laporan Deputi Koordinasi Pangan bulan Desember, itu adalah memang disebutkan ada kebutuhan gula konsumsi secara keseluruhan 1 tahun. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa berdasarkan data-data yang beliau miliki ada tersisa stok hanya sekitar kalau nggak salah 800-an. Nah, kemudian kalau ini 800 hanya bisa cukup sampai Januari April, sehingga akan diantisipasi terjadi kekurangan. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan yang namanya impor. Jadi tidak spesifik impor, tetapi juga tentu dilihat secara keseluruhan dalam kaitannya dengan kebutuhan nasional secara keseluruhan, tapi kemudian dilihat stoknya. Nah, apakah kemudian dalam kaitan angka stok tersebut memang ada kekurangan? Kalau ada kekurangan ya tentu harus dipenuhi dari sumber apakah itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau memang kemudian dikatakan dalam kaitannya dengan kapasitas dalam negeri yang tidak cukup ya tentu kemudian harus dicarikan dari impor. Baik, terakhir ya saksi. Tadi kan disebut rakor itu kan sebenarnya yang ditandatanganin pun sebenarnya cuma sekedar referensi. Nah, yang saya tanya, apakah ya menteri atau bukan cuma Mendak ini ya, ada menteri-menteri yang ikut terkait dalam rapat itu, apabila dia mengambil kebijakan di luar apa yang diuraikan dalam rakor, apakah itu yang saksi ketahui pernah terjadi atau diperkenankan? Ya, kalau saya melihat dari kembali risalah rapat, contohnya adalah ketika adanya keputusan ataupun pembahasan bahwa Bulog menjadi bagian daripada untuk kerjasama, tetapi kemudian tidak dilakukan, tentunya saya tidak tahu alasannya apa, pasti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, maka kemudian itu menjadi tidak dijalankan. Tapi memang tidak ada yang namanya impuls untuk mengatakan itu tidak bisa dilakukan, karena kemudian dikembalikan kepada kewenangan kementerian yang bersangkutan yang tertuang di dalam permennya masing-masing. Misalnya dalam hal ini adalah kaitan dengan Permendak misalnya. Baik. Nah, kemudian saya ke saksi Ibu Agustin ya. Tadi kan saksi
Agustina itu menjelaskan soal angka-angka keuntungan dalam bentuk dolar ya, Ya, yang diterima oleh PT apa tadi? Duta Sugar Internasional. Duta Sugar Internasional ya. Nah, kemudian oleh penyidik itu dikonversi ke rupiah gitu kan? Benar gitu ya? Benar, karena diminta dalam rupiah dan kita tidak bisa memberikannya karena setiap hari dolarnya berbeda kursnya. Oke. Jadi kita rata-ratakan secara setahun dan dibuat di bawah itu rupiah rata-ratanya berapa, sekitar 13.300 sekian. Jadi dari penyidik langsung dikalikan keuntungannya dengan rupiahnya. Seperti itu. Oke. Nah itu ya, kalau misalnya angka-angka itu ya kita kaji dengan berdasarkan bukti-bukti penerimaannya PT Duta, apakah dia sama atau tepat ya angkanya? Atau itu cuma dibuat penyidik Itu dibuat kemudian penyidik diterjemahkan angkanya inilah jumlah kerugian gitu? Ya, dibuat penyidik saja karena Oke. itu penyidikan pertama. Jadi kita tidak tahu apa yang disengketakan, sehingga dari laporan keuangan yang kita dapat dari external auditor, itu kita langsung bagi secara proporsional per penjualannya. Jadi semuanya dirata-ratakan, padahal penjualan ke PPI itu hanya satu kali sekitar di bulan Mei ya, Mei sampai Juni ya. Sedangkan penjualan Duta Sugar itu selama 1 tahun. Dan pendapatannya juga seperti pendapatan bunga dan lainnya kita juga proporsionalkan. Semua diproporsional secara merata. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Baik, Duta Sugar itu ya, apakah selain PPI dia mendapatkan penugasan juga dari koperasi yang lain? Di 2017 ada dari Kemendak. Oh, 2017 dan 2016? Ada Bulog. Jadi kalau boleh saya challenge jadi catatan saya ini, PT Duta Sugar itu, PT Duta Sugar Internasional itu ya mendapat alokasi 36.000 ton. Benar, Ya, Pak. itu berdasarkan PI yang tanggal 20 Januari 2016. Ya, benar. Itu dari PPI. Benar, Pak. ya? Benar. Nah, selain itu ada lagi nggak melakukan importasi kemudian pengolahan jadi GKP di tahun 2016? Ada yang ke Bulog, penugasan Bulog. Oh, jadi Bulog waktu itu Bulog minta Duta Sugar juga mengolah. Ada. Nah, Di waktu itu akhir- berapa tuh dari Bulog? Bulog itu di Juni, benar nggak? Ingat nggak Bulog saksi? itu di Juni, tapi kita penjualannya mungkin di akhir tahun. Oke, saya ulangin ya. Jadi waktu PPI itu yang Januari 20 Januari 2016 itu Duta Sugar itu melakukan importasi kan? Ya, Betul ya? benar. Kemudian Duta Sugar pula merubah itu menjadi GKP gitu ya. Tahu nggak saksi? Penugasannya itu adalah untuk GKP. Ya, jadi setelah importasi GKP merubah GKP gitu kan? Ya, diolah menjadi GKP. Nah, oke. Jadi waktu Bulog, apakah ya Duta Sugar ini melakukan hal yang sama di Juni itu? Yang saksi ketahui aja. Maksudnya Juni itu untuk Bulog. Iya. Iya, tapi kita pengolahannya itu mungkin di November gitu ya, Oktober atau November, bukan di Juni. Juni mungkin penugasannya ya, PI-nya. Oke, jadi yang nugasin waktu itu Bulog. Benar. Oh, jadi dapat penugasan dari Bulog, kemudian Duta Sugar importasi lalu berubah jadi GKP. Iya, Kejadiannya diproduksi di menjadi Oktober. gula GKP. Di bulan apa? Sekitar Oktober atau November. 2016 ya? Ya, Oke. Itu berapa waktu itu? Tahu nggak? Berapa ribu ton? mesti lihat catatan lagi dan saya nggak bawa Oh, nggak sekarang. lihat, nggak ingat ya. Tapi itu seharusnya di atas 10.000. Bukan yang 100.000, bukan? Maksudnya 10.000 per kilogram di atasnya. Tapi saya lupa berapa. Pak, ya. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, waktu saksi, kan saksi di akunting ya. Ya, Pak. Nah, saksi tahu nggak soal berapa sih pembayaran biaya-biaya pajak, ya biaya masuk pada saat importasi 36.000 ton ini? Tahu, Pak. Bisa nggak saksi sebutkan itu? Di Bea data yang saksi? masuknya 9M. Bisa 9M dirinci, sekian. bisa nggak?
90092390000. Itu apa itu? Bea masuknya. Oke, kalau PDRI-nya berapa? Tahu nggak PDRI, pajak selain bea masuk? Itu bea masuknya berapa itu dikenakan? 5%. 5% ya. Itu impornya dari mana? ASEAN ya? Benar. Ya, ASEAN ya? Ya, dari Nah, Thailand. kemudian yang PDRI, ada nggak datanya saksi? Berapa aja pajak apa aja dan berapa besarannya? Tidak ada. Saya tidak ada. Nggak tahu atau tidak ada? Sekarang saya nggak bawa, tidak tahu. Oh, tidak tahu Ya. ya. Oke. Tapi yang saksi ketahui selama melakukan importasi di Duta Sugar, apakah cuma bea masuk aja yang dibayarkan atau ada pajak yang lain? Kita ada bayar PPN, ada bayar PPH, kemudian setelah penjualan ke PPI kita ada membayar PPH badan. Nah, PPH badan ya, PPH berapa badan, itu? 25% dari profitnya. Yang kena badannya siapa? PPI ya kah atau Duta Sugar? Duta Sugar Sugar. yang membayar atas keuntungannya itu. Oke, saya ulangin ya. Jadi PDRI-nya itu adalah PPN, PPH ya pada saat impor ya. Ya, Lalu pada saat jual ke PPI dikenakan lagi PPH badan, gitu ya? ya kita ada bukan ke PPI-nya tapi membayar ke negara atas PPH badannya, peredaran usahanya itu profitnya. PPH badan itu kewajibannya si PPI atau Duta Sugar? Duta Sugar. Duta Sugar. Ya. Oke. Nah, saksi nggak tahu nggak bawa datanya yang berapa besaran PPN, PPH importasi? Nggak tahu ya. Tidak bawa datanya. Nah, semua itu ya, biaya-biaya itu saksi bukukan di pos akuntingnya apa namanya itu? Pembayaran pajak ke negara. Biaya ya, maksudnya ya, benar nggak? Biaya pembayaran pajak ya, pembayaran Ya, biaya jadi pembayaran posnya pajaknya ke biaya negara. ya. Nah, saksi pernah nggak ngalami ya, yang saksi ketahui, kalau misalnya pernah melakukan kekurangan bayar itu nggak, biaya-biaya itu? Pernah di 2016 Duta Sugar kurang bayar Kurang pajak. bayar. Ya, Nah, apa yang terjadi waktu itu kurang bayar? menyetorkan ke negara. Jadi membayar sisanya gitu ya? Iya, iya. Yang nyuruh bayar siapa waktu itu? Maaf, Pak. Yang nyuruh bayar itu siapa? Bea Cukai kah? Atau dari Menkyu atau dari mana tuh? Dari Pajak. Duta Sugar sendiri yang harus menyetorkan Di kantor pajak gitu ya? karena setiap tahun kita harus melaporkan SPT PPH badan Oke. dan di bulan April. Nah, jadi waktu itu kekurangan bayar itu untuk PPH badan aja. PPH badan di bulan April, ya. Tapi kan selain itu maksudnya untuk mengolah GKP itu kita ada biaya bayar chemical, ada Ya, biaya gaji karyawan dan segala macamnya. Itu juga ada PPN yang dikenakan Ya. dan ada PPH juga. Nah, pengalaman saksi waktu itu pernah kurang bayar itu juga PPN untuk tenaga kerja dan seterusnya itu. Ya, Pernah ya? Nah, Pernah. waktu itu cuma membayar sisanya gitu ya? ya di restitusi maksudnya dikreditkan antara PPH pajak keluaran sama pajak masukan. Kemudian juga Duta Sugar ada dipotong PPH atas karena penjualan ke PPI ke negara. Kita dikenakan pajak juga. Nah, yang saksi ketahui ya, pajak-pajak yang dibayarkan Duta Sugar karena dia mengolah GKM-nya di GKP, Ya. itu berupa apa aja biaya atau pajak-pajak yang dikeluarkan selama proses maupun setelah proses. Tadi kan disebut bea masuk pada saat impor kan, Ya. ASEAN 5%, kemudian plus PDRI-nya PPN-nya PPN ya 10%, PPH 2,5% kalau Oke. tidak salah. Nah, setelah dia diproduksi, maka ada lagi pajak dibayar gitu kan? Dijual ke PPI, kemudian dari penjualan itu kita PPH kurang penjualan, ya? COGS cost kita itu kita bayar 25%-nya. Oke. Nah, untuk tenaga kerja dan lain-lain itu apakah dikeluarkan dibayarkan. juga? Dibayarkan Kalau juga ya? kita beli chemical ada kena PPN 10%. Nah, Kemudian tenaga pembelian kerja ya? PPH 21 ada yang 5%, 6% dan sekian. Baik. Nah, terus kalau yang ke distributor, apakah Duta Sugar ikut terlibat? Atau pada saat PPI mendistribusikan ini, apakah distribusi dilakukan oleh PPI atau ikut dibantu Duta Sugar?
Dari PPI. Jadi Duta Sugar hanya menjual ke PPI. Jadi Oh, PPI yang mendistribusikan. Benar. Nah, yang distributor itu ditunjuk PPI atau ikut dibantu Duta Sugar? ditunjuk PPI. Ditunjuk PPI. Duta Sugar nggak tidak ada kenal. hubungan. Tidak. Untuk sementara dari saya cukup. Dari yang lain ada? Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya nyambung ke Bu Sria Agustin dulu ya Bu ya. Bu Agustina, maaf. Mohon maaf. Tolong ditampilkan laporan keuangan. Bu, tadi saudara saksi menyampaikan, saya ingin mendalami mengenai angka yang tadi saudari saksi sampaikan bahwa angka itu tidak match antara angka keuntungan yang dicatatkan dalam akuntansi keuangan laporan keuangan PT Duta Sugar Industri dan yang dituangkan oleh penyidik. Bukan tidak match, cuman tidak bisa menghitungnya seperti itu. Oh, tidak bisa menghitungnya Ya, seperti karena itu. pembukuan kita dalam mata uang dolar, kemudian biaya itu setiap dibukukan kita menggunakan sistem otomatis di komputer. Jadi begitu entry masuk, langsung sistem otomatis mengkonversi ke kurs tengah BI pada saat hari itu. Jadi setiap hari ada pemasukan, ada biaya atau pendapatan, sistem akan otomatis mengkonversi ke dalam US dollar. Jadi pencatatan yang kita lakukan itu semua dalam kurs dolar. Kalau misalnya kita menghitungnya menggunakan kurs rata-rata yang selama 1 tahun itu 13.300 sekian, itu seharusnya tidak cocok. Tidak cocok. Benar. Izin Bu. Ya. Ini angka-angkanya Bu. Itu angka yang 13.308 itu kurs rata-rata selama 1 tahun. Ini kurs rata-rata 13.308 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Padahal kita di tahun 2016 itu seharusnya kursnya itu fluktuatif. Tidak ada yang sama seharusnya. Ada tinggi dan rendah. Jadi saya mau to the point tanya sama Ibu. Angka ini berarti salah? Bukan salah, Tapi? itu kurs rata-rata, tapi nggak bisa dihitung seperti itu. Oke. Saya nggak bilang salah ya. Cuman Ya. tidak bisa menggunakan kurs itu. Bisa aja misalnya kita menggunakan kurs, karena waktu jual ke PPI ada kurs tersendiri. Apakah kita pakai kurs itu saja? Atau menggunakan kurs ini, atau menggunakan kurs yang tanggal lain? Kan tergantung, kalau misalnya pas kursnya itu 13.500, udah berbeda. Pas kursnya itu 13.000, udah berbeda juga kan? Nah, dalam ilmu akuntansi yang Ibu pahami, yang seharusnya dipakai, itu yang seperti apa dan hasilnya berapa? Saya tidak bisa menghitungnya kalau dipaksa untuk menggunakan kurs rupiahnya itu berapa untuk menghitung. Sebentar. Karena kita pembukuannya dalam dolar. Ya, sambung sedikit Pak. Nah, sedikit. Tadi kan Ibu mencatatkan per transaksi kurs yang berlaku saat per transaksi, kan begitu? Benar. Iya kan? Berdasarkan kurs Saat hari itu. Saat itu saat benar. transaksi dibukukan. Benar. Iya kan? Benar. Jadi dicatatkan per transaksi dengan menggunakan kurs yang berlaku di saat per transaksi, kan begitu? Benar. Oke. Jadi tidak bisa dirata-ratakan 13.300. Benar. Benar yang Ya. mulia. Pernah ngitung sendiri tidak? Saya pernah mencoba tapi tidak bisa, karena kalau menggunakan kurs misalnya waktu penjualan ke PPI itu jadi berbeda. Kalau menggunakan kurs misalnya kontrak tanggal kerjasama atau tanggal pembelian, Iya. tanggal pembelian raw sugar itu juga jadinya berbeda. Artinya pernah dilakukan perhitungan sendiri kan? Maka tadi ada statementnya berbeda. Ya, Ya, perbedaannya seperti apa? kalau tidak salah kalau menggunakan kurs tanggal beli raw sugar itu jadi rugi. Jadi rugi. Kalau menggunakan kurs saat penjualan ke PPI itu ya kalau nggak salah lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari 13.308 sekitar berapa kalau waktu tidak itu? salah ingatnya Hitungannya Pak. berapa waktu itu? Saya sudah lupa Pak. Terlupa ya? Ya, makanya saya
tidak berani untuk menggunakan kurs rupiahnya itu untuk menghitung keuntungannya dalam rupiahnya berapa. Oke. Kalau tadi Ibu bicara bahwa kursnya berbeda ya per setiap transaksi, itu kisaran perbedaannya dari angka berapa sampai berapa? Harus melihat lagi kurs selama tahun itu berapa, Pak? Ya berapa? Masih ingat nggak? Tidak ingat lagi. Karena Apakah setiap memang hari di angka 13.300 ini atau variatif dia? variatif, Pak. Ya, minimumnya berapa? Di angka berapa? Saya tidak melihatnya kemarin, tidak ada, Oke, kalau maksimumnya tidak melihatnya juga. tidak melihat ya. Ya, Ya, apakah ini bisa dinyatakan sebagai rata-rata atau tidak kan begitu? seharusnya nggak bisa karena PPI itu penjualannya di bulan Mei sampai Juni itu, sedangkan ini rata-rata selama 1 tahun. Oh, begitu. 1 tahun. Silakan. Saya sambung yang ini. Ya. Enggak, Ibu tetap. PPI menghitungnya sampai bulan Mei. Tadi yang Ibu sampaikan barusan, PPI menghitungnya sampai bulan Mei, sedangkan audit yang dimasukkan ke dalam BAP Ibu ini 1 tahun. Benar. Berarti 1 ada miss tahun. di situ ya, Bu? Ya, 1 tahun. Kalau Oh. PPI kita penjualannya di Februari sampai Mei Februari sampai Mei penjualan ke PPI 2016. 2016. Sedangkan audit ini hitungnya 1 keuntungan tahun. PT DSI selama 1 tahun. Oke, baik. Dan menghitungnya menggunakan proporsional langsung, semuanya diproporsi. Oke, dari situ cukup ada pembuktian materialnya bagi kami. Yang selanjutnya kami ingin menanyakan, Bu. Ibu pernah dimintai keterangan nggak sama BPK atau BPKP? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah menyampaikan angka keuntungan yang menurut versi PT DSI, Bu, ke BPK atau BPKP pada saat proses penyelidikan atau penyidikan kasus Kalau ini? penyidikan saya memberikan, tapi ke BPKP, Bu. BPKP itu Selain saya cuma penyidik lah, Bu. memberikan datanya ke penyidik saja, Pak. Datanya kasih ke penyidik, tapi Ya, tidak benar. pernah dimintai keterangan oleh BPKP berarti, Bu. Ada surat sendiri kalau BPKP, Bu, walaupun diperiksanya di kejaksaan juga biasanya. Ini Tidak. saya hanya memberikannya ke penyidik. Hanya ke penyidik. Benar. Berarti tidak pernah ada panggilan atau memberikan keterangan dalam konteks audit BPKP belum. Belum. Baik. Selanjutnya, Bu, tadi saudari saksi menyatakan bahwa PT DSI ini ada auditor sendiri ya. Eksternal auditor. Eksternal auditor ya, Benar. yang menghitung total laba rugi Benar, perusahaan. benar. Di 2015-2016 Ibu bawa datanya enggak? Tidak bawa. Tidak bawa, tapi punya. Punya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah kami nanti atau saudara yang mewakili terdakwa ini boleh, Bu, diberikan salinan audit dari auditor eksternal saudara saksi untuk keperluan pembuktian? Pak, di dalam sini ada, Pak. Saya ada memberikannya per tahun. Ini audit dari auditor, Ibu. Benar. Tolong dibesarkan angkanya. Betul ini pencatatannya ya, Bu, dari auditor, Ibu? Benar, benar dari eksternal auditor semua, Pak. Oke, nah sekarang ini, Bu. Angka yang tadi dituangkan dalam rupiah dengan angka yang ini yang tidak match atau tidak pas menurut Ibu secara penghitungan keuntungan yang mana, Bu? Di sini ada gak yang diminta untuk proporsi ke penjualan ke Bulog berapa, yang ke reguler berapa, yang ke PPI berapa? Ya benar yang ini. Nah ini, Ya. Nah ini waktu penyidikan pertama saya dipanggil sudah memberikannya. Di situ audit report yang kolom paling depan setelah quantity itu audit report. Nah itu data dari external audit yang sama dengan yang tadi saya berikan yang per tahun. Di sampingnya itu ada PPI, Bulog dan reguler, itu saya langsung proporsionalkan secara
mengikuti proporsional penjualan itu ke bawah semua, saya langsung proporsionalkan. Oke. Biaya dan pendapatan semua langsung diproporsi Oke. tanpa melihat Saya transaksinya coba yang mana. make it simple. Saya coba bikin lebih mudah. Berdasarkan transaksi dengan PT PPI, Bu, berdasarkan laporan Ketua Keuangan ini, Ya. PT PPI PT DSI untung nggak, Bu? Kalau dari proporsional ini untung. Untungnya Tapi berapa? seharusnya untungnya tidak sebesar ini. Untungnya berapa? Kalau di sini PPI Berapa keuntungan PT DSI dari penjualan ke PT PPI? 6,7 juta. 7,6 juta Dalam US ya, Bu? dalam USD. Tapi itu proporsionalkan dan pendapatan bunga yang seharusnya bukan karena penjualan ke PPI itu juga ada dimasukkan ke dalam. Karena penjualannya ke PPI kan Februari sampai Mei saja, sedangkan pendapatan ini interest income-nya ini yang besar 6,8 juta ini itu dari 2015 bawaan ke 2016 juga sudah ada. Dan saya langsung proporsionalkan semua. Karena kita tidak tahu sengketanya seperti apa, ya kita langsung proporsionalkan aja sesuai dengan permintaan dari penyidik. Setelah itu ada dimintai keterangan lagi nggak, Bu, untuk menjelaskan atau mendetailkan? Kan Ibu tadi buat masih secara proporsional nih semuanya. Ya, Ya setelah kan? itu langsung dari penyidiknya langsung dibawa, saya ada buat kurs rata-rata, kemudian dari penyidiknya menganggap bahwasanya keuntungannya itu yang 7,6 juta itu langsung dikali dengan kurs 13.300. Oh, itulah metodenya yang menurut Ibu tidak Benar. tepat. Benar. Baik. Saya mau nanya satu lagi, saudari saksi. Dalam dakwaan PT DSI ini telah menerima keuntungan ya, kalau dalam dakwaannya tadi kurang lebih senilai 41 miliar 226 juta 293.608 rupiah, 16 sen. Nah, pertanyaan saya, di sini tercatat bahwa PT DSI memberikan uang yang berupa keuntungan sebesar tadi yang saya sebut kepada Bapak Hendro Giarto A.Tiwo. Apakah pernah ada pencatatan pemberian uang kepada pribadi Bapak Hendro Giarto senilai 41 miliar tadi? Setahu saya 41 miliar itu untuk deposito jaminan saja. Deposito apa tuh, Bu? Maksudnya sebagai jaminan karena ditahan ini, karena ada kasus ini. Dan Bukan. Hah? Saya belum masuk ke jaminan yang di situ, Bu. Karena Di pencatatan keuangan 2015 atau 2016 atau di 2017 lah, pernah nggak ada PT Tidak ada DSI pencatatan. ngasih uang? tidak ada pencatatan sama sekali. Tidak ada pencatatan terkait Tidak itu. ada. Nah, berarti si penerima 41M ini itu PT DSI itu sendiri ya, Bu? Maksudnya penerima 41M ini gimana? Keuntungan dari transaksi dengan PT PPI ini. Kita nggak ngebahas detail angka lagi ya, Bu ya, karena tadi udah miss. Tapi dia dalam dakwaan ini kan ada keuntungan yang dibilangnya diterima oleh Pak Hendro Giarto melalui PT DSI. Makanya saya tanya secara pencatatan keuangan PT. Secara pencatatan keuangan PT ada nggak penerimaan keuntungan 41M itu dan keuntungan itu diberikan kepada Pak Hendro Giarto? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Selanjutnya terakhir saya mau nanya masalah jaminan tadi, Bu, setelah ini ditahan. Itu maksudnya gimana, Bu? Yang bayar jaminan siapa? PT apa Pak Hendro Giarto atau seperti apa, dan itu dasarnya apa serta dicatatkannya apa, Bu, dalam akuntansi? PT Duta Sugar yang membayar. PT Duta Sugar membayar kepada Jampitsus kalau Jampitsus. Itu dasar catatan transaksinya? kita masuk ke sebagai jaminan saja. Jadi Sebagai pencatatan jaminan. akun sementara gitu. Oh, di akuntan Ibu ditulisannya Jaminan, uang jaminan. benar. Baik, terima kasih saudari saksi. Pak Lukito izin, Pak.
Saya singkat aja sama Pak Lukito. Terima kasih Pak, keterangan Bapak benar-benar mencerahkan persidangan kali ini. Saya mau nanya mengenai audit tata niaga impor gula Pak, yang diterbitkan oleh BPK pada tahun 2017 terkait importasi gula periode 2015 dan 2016. Apakah Bapak mengetahui audit tersebut Pak? Saya tidak mengetahui. Mengetahui? Tidak. Oh, tidak mengetahui. Kalau terkait pelaksanaan importasi gula Pak, khususnya di 2015 dan 2016, apakah BPK itu melakukan audit Pak biasanya? Saya pun tidak tahu itu, Pak. Tidak tahu ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPKP? Tadi kan BPK, sekarang saya BPKP. Tidak juga? Tidak juga. Baik, saya mau masuk ke HPP Pak. Karena tadi Bapak bilang, kalau ada dispute, khususnya salah satu contohnya adalah mengenai harga HPP. Ya, betul ya Pak ya? Oke. Antara Menteri Pertanian dan Menteri BUMN. Iya, di dalam Sampelnya. rapat yang saya ingat di bulan Mei itu, Pak. Oke, nah pengambilan keputusan itu vetonya di Menko atau dirundingkan atau voting atau seperti apa Pak? Vetonya di Pak Menko. Pak Menko. Tapi kalau tidak ada, maksudnya kalau menteri-menteri lain tidak ada keberatan, ya berarti itu yang Baik, digunakan. sekarang saya mau masuk ke 8.900 yang diputuskan Pak. Ya, diputuskan HPP itu 8.900. HPP sendiri apa sih Pak pengertiannya Pak? Ya, harga pokok penjualan. Gimana? Harga pokok penjualan. Ya. Penjualan dari siapa ke siapa Pak? Kalau ini tentunya dari Menteri Perdagangan yang menetapkan, ya, ini sepengetahuan saya. Kemudian dari pabrik gula, ya, dari pabrik gula bahwa harganya sekian untuk dijual kepada publik. Oke, itu harga minimum atau harga maksimum Pak? Saya kurang paham itu, Pak. Oh, kurang paham. Tak apa-apa Pak. Selanjutnya Pak, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan secara detail Rakortas itu apa dan kewenangan Kementerian Teknis terkait yang melaksanakan. Betul kan Pak? Betul. Nah, kalau penentuan sendiri Pak, kan PT PPI diputuskan dalam rakor. Betul. Betul. PT PPI membeli dari perusahaan gula swasta itu penentuan harganya siapa yang menentukan Pak? Rakor, Mendak, atau antara PT PPI dengan ke-8 perusahaan swasta tersebut? Saya tidak tahu persis, tetapi mestinya di antara mereka dengan merefer kepada HPP yang ada. Merefer pada HPP itu tadi ya Ya, Pak? tentunya itu adalah kesepakatan di antara PPI dan perusahaan swasta yang bersangkutan. Oh, yang Bapak ketahui ada intervensi terdakwa nggak Pak dalam penentuan HPP Pak? Saya tidak tahu, Pak. Karena memang itu tidak seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah pembahasan, tapi pembahasan itu adalah berdasarkan secara nyata Menteri Perdagangan misalnya menyampaikan A, kemudian Menteri BUMN menyatakan yang berikutnya. Menko Perekonomian kemudian melihat itu memutuskan. Jadi secara detail bahwa itu apakah mengintervensi, saya tidak tahu, Pak. Baik. Selanjutnya Pak, dalam rakor-rakor itu direkomendasikan untuk melakukan impornya itu adalah GKM ya Pak, atau raw sugar. Betul, GKM. Betul ya Pak ya? Itu yang memutuskan rakor ya Pak ya? Sebetulnya saran aja. Dalam arti saran saja. Saran saja. Ya, saran saja karena ya pada akhirnya memang disepakati bersama bahwa mendorong industri dalam negeri itu menjadi sangat penting. Baik. Apakah setelah periode 2016, 2017 juga berlangsung hal yang sama Pak? Rekomendasinya atau sarannya dalam rakor itu juga sama Pak?
Ya, saya tahunya sampai tahun 2017 di mana Sampai saya sebagai 2017. Ya, itu Sarannya adalah sama. raw sugar ya. Ya, Gula kristal mentah. ya. Oke. Baik Pak. Dalam rakor Pak, pernah tidak Pak ada pembahasan khususnya di 2015 atau 2016 melarang merubah GKM menjadi GKP? Tidak, seingat saya tidak. Tidak pernah. Bahwa GKM menjadi GKP. Tidak ada larangan. Tidak pernah ada larangan. Iya. Oke. Pernah dipermasalahkan nggak Pak? Oleh kementerian-kementerian terkait, entah itu Menteri BUMN, Kementerian Pertanian, atau Kementerian Perindustrian, atau kementerian lain lah dalam rakor itu. Pernah dipermasalahkan nggak Pak? Seingat saya tidak juga, Pak. Tidak juga ya. Jadi semua benar-benar kebijakan di kementerian teknis terkait untuk melaksanakannya. Iya. Betul gitu Pak. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Kami bertanya ke Pak Lukito ya Pak. Tadi sudah dijelaskan mengenai kesepakatan dalam importasi gula itu adalah GKM gitu Pak. Nah, pertanyaan saya masalah kesepakatan mengenai adanya impor gula mentah itu sejak kapan sepengetahuan Bapak? Udah ada ide gitu? Saya pernah diskusi diceritakan oleh Ibu Mus bahwa preferensi terhadap importnya jangan gula GKP tetapi adalah GKM itu saya kira pada masa sekitar 2007-2008 di mana kebetulan ya karena ketika itu Ibu Mus menceritakan bahwa deputi yang terkait itu memang sangat ingin industri dalam negeri itu mempunyai nilai tambah. Itu alasan yang ini diskusi saya tapi bukan dari hasil pembahasan di dalam di dalam risalah rapat. Nah, dari 2005-2006 sudah ada diskusi mengenai itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak mengetahui, pernahkah ada kajian gitu ya, yang sehingga ada angka-angka realnya perbandingan dengan kalau gula putih, impor gula putih dengan gula KM itu plusnya mana gitu Pak? Saya tidak tahu Pak. Belum pernah, Bapak juga belum pernah yang gitu? Saya tidak mengetahui apakah sudah ada atau belum, ya, karena memang bukan bagian saya dan mungkin pada saat itu saya juga belum ada di kantor Menko Pak. Nah kalau sepengetahuan Bapak ini kalau misalnya tugas untuk mengkaji nilai tambah itu kementerian mana Pak? Karena ini kaitannya dengan industri tentunya adalah Kementerian Perindustrian. Perindustrian, ya. Okay. Pernahkah Bapak dalam tadi menerima dari kantor Menko itu laporan perkembangan mengenai harga-harga gula selama periode Pak Lembong itu? Tidak, mungkin itu dilakukan oleh Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian. Oh, surat dari sana, laporan masuk ke sana ya. Jadi Bapak nggak saya kira gitu ya? kedeputian yang bersangkutan lah yang melakukan monitoring dan secara rutin saya kira melakukan pertemuan dengan kementerian-kementerian teknis. Okay. Nah, dalam rakor itu apakah tidak pernah ada Bapak ikuti menerima informasi penjelasan bahwa perkembangan harga setelah ada importasi gula itu harganya gimana gitu? Kedeputian terkait dan tentu juga kementerian teknis terkait juga dalam rapat mereka menyampaikan data-data mengenai harga, mengenai stok dan sebagainya. Tetapi apakah itu spesifik kaitannya dengan keuntungan kalau dirubah menjadi GKP itu saya rasanya belum pernah. Kalau perkembangan harga gula itu pastinya dimiliki oleh kedeputian terkait karena mereka tugasnya memantau dan itulah sebabnya kalau Bapak melihat risalah rapat di sini beliau yang menyampaikan lebih dahulu mengenai perkembangan terkini atau kondisi terkini dari
misalnya gula atau beras dan sebagainya. Jadi mereka punya data-data tersebut. Sama Bapak Ingkut nggak punya informasi bahwa harga-harganya stabil gitu terkait dengan gula tadi Pak, sama 2016. Ya, saya tahunya di dalam rapat, tetapi tentu spesifik seperti apa ya saya sudah tidak ingat lagi Pak. Di dalam rapat disampaikan, tapi kami tidak ingat lagi bagaimana situasi sepertinya saat itu. Terima kasih. Bapak, saya izin bertanya ya. Jadi di BAP Bapak kan di tabel tentang judul rapat itu terkait rakor 12 Mei itu kan rakor tentang stabilisasi pangan dan inflasi menjelang hari raya Lebaran begitu ya Pak ya. Nah, apakah rakor tersebut khusus hanya membahas tentang stabilisasi harga ketika menjelang Lebaran itu Pak, fokusnya? Iya, memang dan tidak hanya gula tetapi beberapa komoditi penting termasuk beras dan lain-lain. Tapi terkait dengan Lebaran begitu ya Pak? Iya, Lebaran. betul kan itu bulan itu adalah bulan menjelang Lebaran Bu. Betul. Nah, apakah PPI ini kan Pak merupakan representasi lah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penugasan gula bahkan sejak saat menterinya masih Bapak Rahmat Gobel. Ketika di rakor yang 12 Mei itu terkait dengan inflasi menjelang hari Lebaran, ada nggak arahan dari Menteri Perekonomian itu untuk bahwa harga beli PPI kepada perusahaan gula itu 9.000, ada nggak Pak arahan itu seingat Bapak? Tidak ada, hanya tadi yang saya sebutkan di dalam rapat 12 Mei itu Pak Menko kemudian mengatakan HPP itu adalah 8.900. Ada kalau saya baca di BAP Bapak ini kan bahwa HPP 8.900, margin boleh mengambil margin kecil sebesar 100 sehingga boleh beli di harga 9.000. Seperti itu yang di BAP Bapak. Ingat tidak Bapak? Enggak, tapi ya kalau memang itu yang tercantum di dalam risalah rapat, saya kira itu yang ya. Terjadi seperti itu ya. Ya. Terima kasih. Cukup. Izin yang mulia, sedikit aja Pak, penasaran aja dengan BAP-nya Bapak yang di halaman 3 ini kan yang rapat koordinator antar kementerian tanggal di sini sih 12 Mei tulisannya. Itu kan Menteri Perdagangan bilangnya stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. Itu Bapak ada ingat nggak Pak? Kira-kira disampaikan nggak sih berapa sih jumlahnya sama mencukupinya sampai kapan? Karena kalau kita baca di halaman selanjutnya itu, tapi di sini tulisnya 12 Mei juga ini. Saya rasa sih salah tanggal. Ya, itu tuh disebutkan GKP itu masih kurang sekitar 200 ton gitu ya. Dan masih dipenuhi dan diputuskan untuk dipenuhi melalui impor. Jadi seperti kayak ada yang nggak nyambung gitu Pak dalam waktu sekian hari. Ini udah 7 Desember Bu. 7 Desember ya? Iya, yang salah. Jadi ada loncat dari 12 Mei. Sebetulnya ada beberapa rapat lagi, tetapi dalam urutan BAP saya ini langsung ke 7 Desember ini. 7 Desember, tapi dalam kondisi saat itu memang pemenuhannya memang kelihatan berkurang di Desember, 200.000 itu. 200.000 itu, sekali lagi berdasarkan risalah rapat yang disampaikan oleh Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian, bahwa stok di akhir Desember itu adalah akan sekitar 840.000 ton. Dan itu hanya akan memenuhi kebutuhan sampai bulan April. Sementara masa giling baru bulan Juni, sehingga ada 1 bulan yang kira-kira perlu dipenuhi kosong, yaitu 200.000 ton itu. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak, Ya. Pas dari yang tadi. Saya sih mau tanya aja Pak, kalau misalnya jika ada kebijakan di kementerian gitu ya Pak ya, yang dianggap menyimpang, apakah Kemenko sebagai koordinator itu dapat melakukan teguran atau bahkan keberatan atau melakukan pembatalan sekalian? Menyimpang itu dimaksud Ibu, apakah menyimpang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku? Karena peraturan berlaku tentu itu hal yang lain. Ya. Tetapi kalau menyimpang dalam kaitannya kemudian apa yang dibahas di dalam takor dan kemudian misalnya menimbulkan gejolak,
maka biasanya Bapak Menko ataupun usulan daripada teknis akan mengusulkan ada rakor yang terkait. Ya, apabila tidak ada gejolak ya mungkin ada hal yang lain yang karena concern dari kita dari Bapak Menko adalah ketersediaan stok, stabilitas harga gitu ya. Selama itu berjalan dengan baik ya tentunya hal yang tadi penyimpangan itu mungkin ada alasan-alasan yang bisa ditanyakan di dalam rakor berikutnya. Oke, berarti selama Pak Tom menjadi menteri, apakah ada pernah rapat koordinasi karena ada sudah menyimpang dari rakor kah atau peraturan kah? Seingat saya tidak, Bu. Makasih Pak. Izin Pak, Pak Lukita, saya ingin bertanya Pak, dari beberapa rakortas ini acap kali ada perbedaan terminologi Pak. Kadang dibilang rapat koordinasi per tanggal sekian itu menyimpulkan, rapat koordinasi berikutnya itu ada menyimpulkan dan menyepakati, lalu berikutnya ada rakortas ini memutuskan Pak. Nah, tadi dari pertanyaan-pertanyaan penuntut umum maupun majelis ditanya, ketika misalkan rapat di yang 28 Desember 2015 itu menyatakan rakor itu menyimpulkan, lalu dikaitkan dengan masing-masing klausul poin dari menteri atau bidang terkait, katakanlah Menteri Pertanian. 2015 menyatakan apabila dilakukan impor raw sugar itu akan membuat added value Pak, nilai tambah. Nah, pertanyaan dari kami Pak, apa sebenarnya parameter apa yang dipakai Pak dalam rakor itu Pak? Ketika misalkan itu menyimpulkan atau memutuskan atau menyimpulkan dan menyepakati Pak. Terima kasih. Baik, memang pembahasan di dalam rakor, terutama rakor pangan ini kan bervariasi sangat tinggi sehingga Bapak Menteri, masing-masing Menteri memberikan pendapat, pandangan dan sebagainya. Nah, dari tim saya waktu itu ya pertama mencatat apa yang disampaikan, yang mesti disampaikan oleh masing-masing Menteri. Kemudian ya tentu ada diskusi dan sebagainya, tetapi selalu dikelompokkan ke dalam masing-masing komoditi yang dibahas tersebut. Nah, pada satu saat kemudian Bapak Menko menyatakan, misalnya kata tadi yang HPP yang saya ingat harganya sekian gitu ya. Nah itu adalah sesuatu yang kemudian disampaikan oleh Pak Menko dan tidak ada tidak ada hal yang lain disampaikan oleh Menteri Pertanian, berarti itu adalah sesuatu yang disimpulkan dan disepakati. Karena itu adalah suatu keputusan jelas disampaikan oleh Bapak Menko harganya sekian. Ya. Tetapi ada juga yang memang Pak Menko mengatakan ini harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi gula di dalam negeri. Nah itu kan bukan dalam satu dalam hari harus yang mengatakan disepakati, tetapi itu bisa disimpulkan bahwa beliau mengatakan dari hasil diskusi memang ini pabrik gula ini efisiensinya sudah menurun, sudah rendah sehingga ini perlu dinaikkan kapasitasnya. Kira-kira ada hal-hal yang bersifat seperti itu. Baik Pak, dari disparitas terminologi lah, dari menyimpulkan dan menyepakati atau memutuskan. Sampai sejauh ini Pak, sampai Bapak menjabat 2017, pernah nggak Pak ada pelanggaran pidana yang indikatornya itu memakai rakortas tersebut Pak? Sejauh ini tidak ada Pak. Sampai saya selesai, bahkan beberapa tahun kemudian mungkin yang terkait dengan rakor, hasil rakor itu ada, tapi ini menyadarkan kawan-kawan semua setelah itu betapa pentingnya risalah rapat dibuat dengan secara baik dan tentu SOP-nya. Bahkan tadi saya akui bahwa saya miss dalam kaitannya dan tanda tangan itu. Itu menjadi tanggung jawab sebagai atasan struktural daripada penyiapan risalah-risalah rapat. Demikian. Baik, cukup. Yang mulia. Sudah cukup yang mulia. Pak saksi kita, ya, sedikit lagi Pak, nyambung yang tadi. Setelah membaca risalah ya Pak ya, risalah rakor 28 Desember 2015. Ya, tadi kan sudah disampaikan terkait kebutuhan kekurangan gula sejumlah 200.000
Itu penyampaian oleh deputinya Bapak di Kementerian Kemenko Perekonomian. Kemudian ada penyampaian ya dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan menugaskan PPI untuk melakukan operasi pasar gula melalui Kementerian BUMN dengan menyertakan PTPN. Ya Pak, itu disampaikan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Nah, kalau kemudian kesimpulan ya sebagaimana yang tadi Bapak sudah sampaikan juga terkait gula ya, Bulog segera berkoordinasi dengan PPI terkait impor gula, ya kan, sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang perum Bulog. Ya, nah. Atas hasil pembicaraan rakor tanggal 28 Desember 2015 ini, kemudian tanggal 12 Januari 2015 ya, terdakwa ini menerbitkan surat penugasan kepada PPI. Ya. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan ini sebelumnya. Kemudian tanggal 14 Desember PPI melakukan kerjasama dengan 8 pabrik gula rafinasi. 14 Desember. Ya. Kemudian tanggal 15 Februari 14 Januari Pak. Saya ulangi Pak ya. 14 Januari 2016. Ya kan? Kesepakatan kerjasama antara PPI dengan 8 pabrik gula rafinasi. Kemudian tanggal 15 Februari 2016, terdakwa ini sebagai Menteri Perdagangan memberikan persetujuan impor untuk 8 pabrik gula rafinasi. Ya kan? Berkenaan, tentunya kalau kita lihat ini adalah berkenaan dengan hasil rakor di tanggal 28 Desember 2015 untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan 200.000 ton gula. Ya. Kemudian saya mengaitkan Pak dengan rakor tanggal 29 April 2016 yang tadi juga Bapak sudah sampaikan. Ya. Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan bahwa terhadap konsumsi dalam negeri yang sejumlah 191.000 ton yang tadi Bapak sudah sampaikan sudah ditindaklanjuti melalui penugasan distribusi gula rafinasi kepada PPI. Artinya yang tadi Pak, ya kan? Yang tanggal 28 Desember kemudian ada penugasan ya, dari terdakwa ini selaku menteri waktu itu. Kemudian itulah yang dimaksud dengan telah dilaksanakan oleh PPI. Apakah memang demikian? Yang Mulia, dengan melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Deputi, saya kira yang disampaikan oleh beliau itu adalah memang pelaksanaan tugas yang terkait dengan hal yang dibahas pada tanggal 28 Desember. Oke, berarti memang itu Pak ya? Iya. Ya. Tapi ada yang tidak sinkron di sini saya lihat Pak. Yang tidak sinkron itu adalah tadi kan saya membacakan penyampaian dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di Rakortas tanggal 28 Desember 2015 bahwa terkait pemenuhan kebutuhan itu penugasannya kepada PPI dengan mengikut sertakan PTPN. Ya kan? Nah, di fakta persidangan ini penyampaian saksi sebelumnya PTPN itu merupakan pabrik gula yang memproduksi gula kristal putih, ya kan? Nah, sementara sesuai juga dengan fakta persidangan sebelumnya, ya kan? 8 pabrik gula itu adalah pabrik gula swasta, ya. Izinnya adalah memproduksi gula rafinasi, ya kan? Artinya pelaksanaan yang dilakukan itu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan di dalam Rakortas tanggal 28 Desember 2015. Nah,
Sementara tadi Deputi Bapak ya, di Kemenko menyampaikan di tanggal 29 April bahwa PPI telah melaksanakan, ya kan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada yang tidak sinkron dengan rakortas sebelumnya. Apakah ada, Pak, diskusi atau pembahasan terkait itu? Memang tidak tertuang di dalam dokumen risalah, ya kan? Ya. Tapi ada tidak? Tidak harus menyertakan PTPN, tapi kemudian implementasinya tidak menyertakan PTPN. Disampaikan ini udah dilaksanakan, ya kan, oleh PPI. Ya. Ada nggak, Pak, pembicaraan terkait itu? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dari sisi PTPPI-nya yang memang ditugaskan, itu saya kira tetap konsisten, Yang Mulia. 28 dan memang kemudian dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menyebutkan adalah bekerja sama dengan PT. Nah, di April oleh Ibu Mus hanya disampaikan adalah PTPPI tanpa menambahkan apakah kerjasamanya dengan PTPN atau pihak swasta gitu ya. Nah, itu sehingga saya memang tidak ada diskusi kenapa akhirnya apakah itu memang dilakukan dengan PTPN atau dengan pihak swasta. Di dalam rakor tersebut tidak disebutkan pembahasan mengenai hal tadi. Lalu mengapa tidak jadinya dalam PTPN? Mungkin saya kira teman-teman dari Kementerian Perdagangan lebih paham kenapa itu tidak dilakukan, Pak. Atau mungkin Ibu Deputi yang akan lebih paham mengenai kenapa kemudian itu tidak diperlukan ataupun tidak dibahas di dalam risalah itu, Pak. Ya harusnya kan sejalan dengan apa yang disampaikan dan apa yang dibahas di dalam rakor semestinya. Implementasinya kan harus sejalan gitu. Ini kan tidak sejalan, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Makanya saya tanyakan, Bapak tadi sudah sampaikan bahwa tidak pernah itu dibahas karena tidak pernah tersampaikan juga ada pelibatan 8 perusahaan swasta, perusahaan rafinasi di dalam pembahasan Rakortas 29 April. Betul, Pak. Ya? Betul. Menurut kami karena concern daripada Kemenko tentunya adalah satu, memang stabilitas dan kesediaan stok terjamin dan kemudian stabilitas harga itu bisa akhirnya dijamin dengan adanya ketersediaan stok tersebut. Nah, apakah pelakunya kemudian tadi PT PPI dengan siapanya, itu yang mungkin memang sejauh yang saya ketahui, pembahasan kami lebih terkait dengan BMN, tetapi dengan pihak swasta memang kami seringkali menurut saya lihat yang di dalam rakor itu tidak disebutkan pihak-pihak swasta gitu, Pak Yang Mulia. Oke. Bapak pernah baca surat Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 12 Januari 2016? Saya belum pernah, Yang Mulia, namun ketika saya menjadi saksi dalam terdakwa Pak Charles Sitorus, itu diungkapkan oleh pengacara Charles Sitorus bahwa ada surat itu. Saya sampaikan bahwa mungkin saja memang surat itu diberikan sebagai tembusan kepada Bapak Menko, tetapi mungkin disposisinya tidak ke Sesmenko. Jadi sehingga saya mengatakan pada saat itu bahwa saya tidak mengetahui adanya surat tersebut. Ya, karena saya tadi melihat Bapak sudah sampaikan ada ditembuskan kepada Menko Perekonomian, ya kan. Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak tidak waktu itu tidak mengetahui Tidak mengetahui, Yang Mulia. Terkait tembusan ini. Iya. Karena di sini kan disebutkan bahwa memang menindaklanjuti hasil Rakortas tanggal 28 Desember 2015. Ya kan? Menugaskan kepada PPI, saya nilai surat ini open, Pak. Ya, tugas kepada PPI itu tidak spesifik PTPN, tapi dia open gitu. Ya. Pabrik gula, asumsinya kan bisa PTPN dan bisa swasta kan begitu. Ya kan? Ya sudah, Pak, cukup aja. Nanti saya Baik, Yang Mulia. Baik, silakan. Dari terdakwa mungkin ada yang mau ditanyakan kepada para saksi atau ada yang mau dibantah. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Lukita dan Ibu Agustina atas waktunya diberikan dan maaf atas gangguan atau ketidaknyamanan akibat perkara ini ya. Dan
Terima kasih Pak Lukita, saya mengenal Bapak sebagai seorang pejabat yang sangat profesional dan berintegritas tinggi. Jadi saya sangat menghargai kehadiran Bapak hari ini. Pak Lukita, saya mau minta tolong Bapak ya untuk membantu kita mengurai angka-angka yang disampaikan dalam risalah Rakortas bidang perekonomian di 28 Desember 2015 ya, di halaman 4. Ada yang dilaporkan oleh Ibu Deputi bidang koordinasi pangan ya, yaitu dengan judul prognosa gula. Ya. Kalau kita baca risalah tersebut mengatakan stok akhir sebesar 840.611 ton yang dapat digunakan untuk bulan Januari sampai April 2016. Karena dalam rentang waktu tersebut tidak ada kegiatan giling tebu. Kemudian diperkirakan giling tebu baru akan dimulai pada bulan Juni 2016. Sehingga stok minimal yang harus dimiliki adalah sebanyak 1,1 juta ton dengan asumsi konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Dengan demikian perkiraan kekurangannya adalah sebesar 200.000 ton. Ya. Apakah kira-kira benar pengertian sebagai berikut ya? Ini kan misalnya mengatakan stok akhir tahun 2015 adalah 840.000 ton kira-kira. Akan dipakai selama Januari sampai April. Itu 4 bulan. Sementara diperkirakan konsumsi gula nasional adalah 220.000 ton per bulan. Dikalikan dengan 4 bulan, itu adalah 880.000 ton. Berarti 850.000 ton stok gula nasional akhir tahun akan habis di bulan April. Bahkan 840.000 ton minus 880.000 ton hasilnya adalah minus 40.000 ton. Ya. Kemudian tambah lagi ada kebutuhan bulan Mei 220.000 ton. Ya. Kemudian stok sudah habis, bahkan stok minus 40.000 ton di akhir April. Ada kebutuhan lagi 210.000 ton di bulan Mei, dan saat itu kita harus menaikkan stok lagi menjadi 1,1 juta ton. Ya kan? Dengan demikian, yang harus diimporkan adalah mengganti stok yang habis terpakai, betul, 840.000, ya kan, bahkan 880.000, ya kan, karena sudah stok minus 40.000 ton di akhir April, ditambah 220.000 ton di bulan Mei, ya, jadi 880 plus 220 adalah 1,1 juta ton. Ya. 880 plus 2 ya. Dan itu hanya mengisi kebutuhan konsumsi gula selama 5 bulan, dengan Januari sampai Mei kan. Dan kita masih mesti naikin lagi, mengembalikan tingkat stok gula nasional ke 1,1 juta ton kan. Berarti kita masih harus nambah lagi 200.000 ton kira-kira. Apakah pengertian seperti ini akurat, betul kira-kira? Baik, memang apa yang disampaikan oleh beliau, Ibu Deputi ini, saya kira kaitannya dalam konteks dalam menghadapi Lebaran, ya, sampai juga menunggu daripada terjadinya proses kegiatan giling, seperti juga yang kalau kita ingat yang bulan Mei tahun 2015, di situ disebutkan tidak ada impor pada saat masa giling. Panen itu bulan Mei sampai bulan Agustus kalau nggak salah waktu itu, 3 bulan ke depan. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Ibu Deputi itu kaitannya dengan mengisi hingga yang
seperti yang tahun sebelumnya itu sampai terjadinya kegiatan giling, maka itu saja yang diisi dulu gitu ya. Nah, kemudian nanti ada kegiatan giling, mungkin bisa mengisi beberapa bulan. Setelah itu mungkin ada kebutuhan lagi. Nah, ini yang pemahaman saya begitu, Pak Tom, dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Deputi di dalam penjelasan ini. Jadi kebutuhan impornya kan minimum 1,1 juta ton kan untuk mengisi konsumsi 5 bulan, ya kan? Ada stok 840.000. Betul. Ya. Tapi kan stok itu harus diganti. Jadi pertama Oke, ada stok 850.000, udah habis April. Ya. Bahkan minus 50.000. Ya. Kemudian Mei kosong, itu Ya. 220.000. Ya. Jadi katakan 260.000. Ya. Nah, di akhir Mei, berarti kalau kita impor 260.000, Ya. stok nasional ada 0. Ya, artinya seperti yang bulan Desember ada angka sekian, Ya. itu diharapkan ada penggantian yang dari domestik untuk stok, mungkin juga ada tambah impor nanti di bulan-bulan Betul, akhir. betul. Itu bahwa setiap akhir tahun itu memang kita harus punya stok. Betul. Saya kira kita Itu sepakat, normal kan, itu, Pak, itu ya. penting buat Itu setiap. penting sekali kan. Nah, tetapi apakah tadi yang memang Pak Tom sampaikan bahwa nanti habis di bulan Mei lalu harus mengisi lagi? Nah, memang seingat saya bulan Mei yang tahun lalu pun memang tersisanya sekitar 280.000-an di bulan Mei itu. Kemudian diisi oleh produksi baru daripada pada saat musim panen. Tapi betul di akhir tahun itu harus menumpuk lagi sehingga mendekati harusnya 1 juta. Baik. Pada persidangan sebelumnya saksi dari APTRI, Ketua Asosiasi Petani Tebu RI saat itu ya, menyampaikan bahwa mengkonfirmasi bahwa memang Januari sampai April tidak ada produksi tebu Indonesia, jadi produksi nol. Nah kemudian juga kayaknya di risalah Rakortas yang April atau Juni ya, mengkonfirmasi, yang ini, yang April, bulan April. Kalau bisa ditampilkan risalah Rakortas 29 April, halaman 9. Di halaman 9. Risalah Rakortas 29 April. Risalah Rakortas 29 April 2016. Halaman 9 yang ini, Ya, Pak. saya mulai dulu ya, sambil Ya. kita tunggu ditampilkan di layar. Poin 5 adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Poin B, di samping estimasi kebutuhan gula kristal putih adalah sebanyak 2,9 juta ton untuk 2016, stok akhir Desember 2016 adalah 806.000 ton, dan ini yang utama, produksi domestik sampai dengan bulan April adalah sebanyak 15.000 ton. Produksi domestik sampai dengan bulan April 2016 adalah sebanyak 15.000 ton. Ya. Kemudian karena ini risalahnya 29 April, untuk bulan Mei 2016 sebanyak 219.000 ton pasti estimasi, ya kan? Dan ini juga mengatakan estimasi untuk Juni 415.000 ton, ya kan? Jadi pola ini kan menunjukkan bahwa memang Januari sampai April produksi tebu dalam negeri itu minim sekali. Ya. Hanya 15.000 ton dari awal 2016 sampai akhir April 2016 ya.